Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar dan jamaah Umrah Az-Zahra rahimakumullah, serta para pemirsa. Moga-moga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang sehat lahir batin, mudah segala urusan, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Waktu yang relatif singkat ini saya ingin manfaatkan untuk menjelaskan beberapa hal, dan muka-muka nanti penjenengan ada kesempatan bertanya. Kalau tidak, tentu di KSS. Yang pertama, saya mohon kepada semua masjid, terutama yang dekat rumah sakit, tolong menjadilah masjid yang ramah pasien. Saya sebagai Ketua Dewan Pembina Ikatan Persaudaraan Imam Masjid seluruh Indonesia menghimbau kepada seluruh masjid di seluruh Indonesia, terutama masjid-masjid yang dekat rumah sakit, tolong menjadilah masjid yang ramah pasien. Di rumah sakit itu isinya orang-orang sakit. Yang tidak sakit saja bisa terganggu kok dengan suara menghentak-hentak, suara keras, apalagi yang sakit. Tolong, ini betul-betul saya khawatir para takmir masjid dan petugasnya nanti di akhirat menyesal, mengira yang dilakukan adalah kebaikan, tapi ternyata ada tuntutan dari umat yang terganggu. Mohon ya, mohon, ini jangan dikaitkan dengan ormas apapun. Oh, gimana ngono duduk NU itu? Oh, nek ngono iki Muhammadiyah. Jangan. Ini dari hati saya yang paling dalam. Saya juga himbau kepada semua pengurus IPIM, hendaknya mengkampanyekan masjid ramah pasien. Di masjid itu di rumah sakit itu ada yang punya masjid, ada yang dekat masjid. Hampir sulit dicari di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi khususnya ini, atau NTB, rumah sakit yang tidak dekat masjid. Sulit. Kalaupun tidak ada masjid di rumah sakit, mesti ada di dekat itu masjid. Subhanallah, saya sangat berharap betul subuh itu ya dimulai 10 menit atau paling lama 20 menit dari subuh. Ojo jam 3 wis muter kaset. Jam 3 sudah ada suara keras sekali, dan saya lihat itu ternyata diarahkan ke segala arah ya. Tidak tentu tidak sengaja langsung ke rumah sakit, tapi ada yang mengarah ke rumah sakit. Jam 3 subuhnya, jam 3 lebih 5:04 sekitar itu, jadi hampir 1 jam itu. Tapi kaset lu nek wong maca mendingan cian. Memang yang dianjurkan kan yatluna ayatillah ana al-laili, membaca ayat-ayat Allah di tengah malam. Wa hum yasjudun, dan mereka sholat ya tahajud atau sholat malam. Baca pun tidak boleh keras kalau di masjid. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i menyatakan haram membaca Al-Quran keras-keras di masjid,
kalau ada orang sholat. Mengapa? Karena hak asasi, hak asal, hak asli masjid adalah untuk sholat, bukan untuk membaca Al-Quran. Boleh membaca Al-Quran di masjid asal tidak mengganggu orang sholat. Membaca Al-Quran itu baiknya nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Nabi SAW bersabda, sinari rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Nek pengen maca Quran banter mulia sih, baca di. Tapi ini yang saya sesalkan, muter kaset. Paling wong iki turune sing muter kaset itu turune, andai kata mohon maaf bukan orang sakit pun terganggu dengan bacaan keras, itu terganggu. Mohon maaf ya, saya tentu sangat mencintai Al-Quran, tapi saya kalau ada suara Quran keras diputar di speaker itu terganggu sholat saya. Dan saya yakin banyak orang sehat yang terganggu sholatnya, orang yang terganggu istirahatnya, orang yang terganggu tidurnya karena Al-Quran yang diputer itu tadi. Lho ini untuk ganjaran apa dosa kira-kira? Hampir pasti kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i bangkit lagi mesti mencak-mencak. Wong moco biasa ya, gak oleh di perjalanan keluar ke segala arah, di sana ada orang. Kalau yang dekat rumah sakit banyak orang sakit, ada orang istirahat, ada bayi tidur, ada orang tua tidur, dan seterusnya. Pasti mengganggu, dan mengganggu itu hukumnya haram. Wes, ini gak usah debat perkara dalil wes. Ini hukum sosial, hukum kemasyarakatan. Saya berharap semua menyadari bahwa apa yang kita lakukan terasa seperti baik belum tentu berakibat baik, belum tentu berpahala. Mengapa? Karena ada potensi mengganggu orang. Sungguh ini himbauan dari hati saya yang paling dalam kepada semua masjid yang dekat maupun jauh rumah sakit, terutama yang dekat rumah sakit karena di situ banyak orang sakit. Nek rumah sakit masuk akeh wong sehat. Kira-kira akeh sing lara, akeh sing sehat. Banyak yang sakit. Dan saya salut seperti Al-Qadar ini. Sudah langsung adzan. Tapi kalaupun ada pendahuluan ya sudahlah. Seperti Al-Akbar kan 10 menit saja. Tilawah Al-Qur'an 10 menit sebelum waktu masuk. Ojo suwe-suwe. Jangan lama-lama. Nek niatnya menggugah apa menggugah? Membangunkan orang untuk sholat, ya menjelang waktu sholat itu. Kalau niatnya membangunkan tahajud, sebenarnya tuntunan Nabi SAW dalam sejarah adalah azan. Azan pertama sekitar 1 jam sebelum subuh. Itu azan di Mekah, Madinah, bahkan di banyak negara Arab seperti itu. Ini sunnah Rasul, bukan NU Muhammadiyah, bukan persis, bukan. Sunnah Rasul SAW, hadisnya sahih bahwa sebenarnya yang benar membangunkan orang itu dengan azan. Ya azan kan paling 5 menit aja. Kalau ada yang terganggu ya mohon maaf ya, tapi itu syiar Islam ya sudah. Pantasnya orang yang dekat masjid harusnya menyadari bahwa di masjid memang ada azan pertama untuk subuh saja. Kemudian nanti azan kedua waktu subuh. Kalau Jumat juga begitu. Sebenarnya adzan Jumat itu bukan seperti kita ini selisih hanya 10 menit atau 5 menit, selisihnya setengah jam. Di Mekah penjelasan silakan putar apa TV Mekah, adzan pertama dengan adzan kedua itu selisihnya setengah jam. Mengapa? Karena adzan pertama tujuannya adalah untuk menyadarkan orang supaya siap-siap Jumatan. Sejarahnya memang begitu. Kemudian adzan kedua itulah sudah masuk waktu prosesi Jumatan. Jadi saya sekali lagi sangat-sangat menghimbau, mengetuk hati panjenengan yang biasa muter kaset malam-malam itu, hentikan. Khawatir panjenengan tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang panjenengan lakukan itu karena ganggu banyak orang yang sehat maupun yang sakit, yang tua maupun yang muda, yang bayi maupun yang sudah
ya sangat tua, semuanya terganggu dengan itu. Memang waktunya tidur, jam 3 malam waktunya tidur. Bagi yang biasa sholat tahajud, ndak usah diputer nih kaset, wis bangun sendiri. Dan bagi yang sholat tahajud pasti lebih terganggu dengan suara-suara itu. Pun nggih, muka-muka ini bisa menjadi kesadaran bersama. Jangan sampailah kita seperti disinggung dalam surat Al-Kahf atau dalam beberapa ayat Al-Quran. Banyak orang yang mengira perbuatannya baik, tapi ternyata jelek. Ternyata nanti kisinan, apa kisinan itu? Kanyuan, apa nih kanyuan ini? Apa? Napa? Kecelek ya bahasa Jawa pisan ya. Jadi nanti banyak di Al-Quran disinggung nanti banyak. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira ini perbuatan baik padahal perbuatan jelek. Tapi tentu saya tidak mengaitkan ini dengan ayat itu. Kalau ayat itu perbuatan orang kafir, surah Al-Kahf itu. Tapi intinya banyak perbuatan kita yang sepertinya baik, terasa baik, dirasa baik, tapi ternyata tidak berpahala, bahkan berdosa karena mengganggu orang beribadah, mengganggu orang tidur, mengganggu orang sakit.